Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 17 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, alhamdulillah saya ditemani oleh beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 17, yaitu beliau Bapak Teguh Pujianto SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Ira. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Teguh telah berkenan untuk meluangkan waktunya sekedar berbincang-bincang dan berbagi pengalaman baik kepada saya dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam tugas kali ini kami diminta untuk melakukan wawancara minimal dari 2 orang guna untuk mencari pengalaman dari cara-cara beliau mengambil keputusan selama ini. Nah, seperti itu, Pak. Baiklah, Pak, langsung kita mulai saja ya. Selama ini masalah dan problematika kehidupan sering kita hadapi di mana dan kapanpun itu. Nah, kira-kira pernah tidak Pak Teguh dihadapkan pada sebuah masalah yang dalam pengambilan keputusannya mengalami kebimbangan? Mungkin dari segi 2 hal yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, tapi hal itu sangat bertentangan. Jadi itu berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ya, Bu. Untuk kasus seperti itu saya sering mengalaminya. Baiklah, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana Pak Teguh dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Sebenarnya cara mengidentifikasinya itu mudah, Bu Ira. Suatu kasus dikatakan dilema etika ketika di dalamnya terdapat 2 hal yang sama-sama benar. Kemudian sebaliknya dikatakan rujukan moral jika di dalamnya terdapat 2 hal yang satu benar dan yang satu salah. Wah, menarik ini. Berarti selama ini kira-kira bagaimana Pak Teguh menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah jika dihadapi masalah seperti tadi? Terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Baik, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat. Lalu kami mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga kita akan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Karena dalam pengambilan keputusan itu hendaknya berdasarkan pada prinsip kekeluargaan. Lantas langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Pak Teguh lakukan? Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan, supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan itu terjadi dan apa pemicunya. Kemudian mencoba untuk
menemukan solusi sebaik mungkin yang akan bisa kita ambil dengan tidak merugikan dari kedua belah pihak tersebut. Baik Pak, lantas hal-hal apa saja yang selama ini Pak Teguh anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi saya mencoba melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan tadi agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Baiklah Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua pihak sekolah. Apakah Pak Teguh ini mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut atau langsung menyelesaikan saat itu juga? Sebagai kepala sekolah, menurut saya langkah yang paling tepat adalah menyelesaikan masalah secara langsung pada saat itu juga. Hal ini adalah untuk mengantisipasi supaya masalah tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan permasalahan baru gitu. Ya baiklah Pak. Nah, adakah seseorang atau pihak-pihak yang selama ini membantu atau mempermudah dalam proses pengambilan keputusan ini? Biasanya di sini saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, terutama adalah para dewan guru yang saya mintai untuk memberikan pertimbangan dan masukan-masukan yang baik, juga kadang sampai kepada pengawas ataupun komite sekolah, tergantung daripada karakter atau tingkatan daripada permasalahan tersebut. Dari semua hal yang telah Pak Teguh sampaikan tadi, adakah pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Teguh dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam setiap pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang bisa dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik dari setiap elemen yang ada di sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Itu pula yang bisa saya sampaikan. Baiklah Pak, beberapa pertanyaan telah terjawab dengan baik. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatannya yang telah diberikan. Dengan adanya pengalaman baik dari Pak Teguh, tentunya akan memberikan pengalaman baik tersendiri bagi saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Teguh yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi. Semoga bermanfaat kelak. Mohon izin untuk pamit dan selamat siang Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sama-sama Bu Ila, selamat melaksanakan tugas juga. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 17 dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dan akhirnya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin jiwa raga
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaina Budaya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 17 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang kedua ini, alhamdulillah saya ditemani oleh beliau Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Cepogo, yaitu Bapak Maswan SPD. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Laila, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dan berbagi pengalaman baik kepada saya dalam rangka memenuhi tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti. Nah, tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kami di sini diminta untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah minimal 2 orang guna untuk mencari pengalaman dari cara-cara beliau mengambil keputusan selama ini. Nah, seperti itu Bapak. Nah, baik Pak, langsung kita mulai saja ya Pak. Selama ini kira-kira pernah tidak Pak Maswan dihadapkan pada pengambilan keputusan dari 2 hal yang mungkin sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan, tapi hal itu sangat bertentangan? Maksudnya yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Untuk kasus-kasus seperti itu memang saya pernah mengalaminya. Karena kebetulan saya dulu pernah merangkap, jadi saya lebih sering bertemu banyak orang yang berbeda-beda karakter. Berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Setiap permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau rujukan moral melalui kondisi permasalahan itu sendiri. Mungkin dapat dilihat dari bagaimana permasalahan tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Dikatakan dilema etika ketika dalam sebuah permasalahan tersebut terdapat 2 hal yang sama-sama benar, tetapi jika yang satu benar dan yang satu salah, itu termasuk rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan seperti itu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebijakan? Biasanya saya menggunakan skala prioritas. Permasalahan mana yang harus diselesaikan tersebut terlebih dahulu, meskipun kadangkala permasalahan tersebut bertentangan dengan hati nurani. Namun sebisa mungkin tetap berusaha melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Lantas langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan? Pertama, saya mengidentifikasi permasalahan itu terlebih dahulu, kira-kira apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut saya kaji, saya analisis untuk melihat secara gamblang dan rinci serta detail pokok permasalahan. Siapa yang terlibat serta kemungkinan dampak dari permasalahan ini. Dengan melihat skala prioritas permasalahan, maka akan mudah mengambil keputusannya. Prosedur ini biasa saya lakukan bersama tim yang terdiri dari berbagai elemen yang ada di sekolah, jika itu memang menyangkut permasalahan yang ada di sekolah. Baiklah Pak, lantas hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis secara mendalam bersama semua elemen yang ada di sekolah, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan di sini adalah ada kalanya keputusan yang diambil terdapat pro dan kontra. Mengingat ini adalah menyangkut kepentingan orang banyak, namun yang jelas keputusan diambil itu bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Untuk waktu penyelesaiannya, Pak, kira-kira Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut atau langsung menyelesaikan saat itu juga? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur dari jadi keputusan tidak diambil sendiri dan seketika, namun memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, tadi disampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan tim atau dewan guru yang ada di sekolah. Nah, kira-kira pihak lain yang bersifat personal mungkin dalam membantu serta memudahkan Bapak dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Di sini memang benar, saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan. Ada tim kecil dari sekolah yang sering berkomunikasi dan selalu membantu saya. Terutama adalah dewan guru yang saya minta memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Yang bersifat personal biasanya adalah pengawas dari komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Dari semua hal yang telah Bapak Maswan sampaikan tadi, mungkin adakah pelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak tadi saat mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas dalam setiap pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi, kita perlu untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Jangan pernah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, supaya keputusan yang diambil nantinya adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baiklah Pak, kiranya sudah cukup bagi saya untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Maswan telah dijawab dengan baik. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatannya yang telah diberikan. Semoga dengan adanya pengalaman baru dari Bapak memberikan tambahan pengalaman saya secara pribadi untuk terus belajar dengan bijak bagaimana cara dan langkah saya dalam menghadapi situasi yang membutuhkan sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Terima kasih Bapak, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil percakapan saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cipogo, yaitu Bapak Maswan, dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dan akhirnya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu.